Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, sebelum saya mempresentasikan studi kelayakan bisnis ini, saya akan memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Ade Sukari. Yang kedua ada Gemilang Lestari. Yang ketiga ada Aldo Simorangkir. Dan yang keempat ada Pipi. Pada pertemuan yang pertama ini adalah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis mencakup beberapa ruang lingkup studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama investasi. Investasi mencakup dua, yaitu real investasi sama financial investasi. Lalu ada studi kelayakan bisnis dan profit. Lalu ketidakpastian atau kendala, kegagalan atau ekonomi, hukum, politik, sosial, perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. Di sini ada pengertian studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijadikan dalam rangka menentukan layaknya atau tidak suatu usaha tersebut yang dijalankan. Yang kedua adalah mempelajari secara mendalam, arti meneliti secara sungguh-sungguh dan dianalisis dengan metode tertentu. Lalu ada kelayakan, artinya penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Terus, dan bisnis. Bisnis ini artinya usaha yang dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar, dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Yang pertama itu data dan informasinya tidak lengkap. Kedua adalah tidak teliti. Yang ketiga adalah salah perhitungan. Keempat adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah. Dan yang kelima adalah kondisi lingkungan, unsur atau sengaja. Gagalnya rencana usaha itu banyak faktor. Yang pertama adalah yang tadi saya jelaskan. Ya, salah satunya ada pasarnya tidak jelas, proses usaha tidak jelas, tujuan saran atau tidak jelas. Menunda langkah-langkah penting, tidak menunjukkan kompetensi. Yang terakhir adalah takut resiko. Itu adalah gagalnya rencana dalam usaha. Ini manfaat bisnis. Manfaat bisnis ada beberapa. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Yang keempat, tersedianya saran dan prasarana. Yang kelima, membuka solusi. Dan keenam, meningkatkan dan membantu pemerataan pembangunan. Lalu tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu menghindari risiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan dan memudahkan pengendalian. Ini adalah aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu pasar, konsumen dan produsen, pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen, sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, politik, ekonomi dan sosial, lingkungan, industri, yuridis atau legal, lingkungan hidup, dan risiko bisnis. Itu mencakup hasil studinya. Aspek pasar, berapa besar luas pasar? Di sini ada pengukuran dan meramal pemerintahan dan penawaran, pertumbuhan permintaan atau trend and proyeksi. Terus persaingan antar produsen, lalu ada ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, sumber daya alam. Ini adalah aspek teknis dan teknologi. Lalu di sini aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia itu adalah perencanaan SDM, analisis pekerjaan, produktivitas,
pelatihan dan pengembangan, prestasi kerja, keahlian yang disyaratkan, pola gaji atau upah, atau juga kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, sama pemberitahuan. Aspek manajemen itu ada bentuk badan usaha, rencana kerja, struktur organisasi, terus koordinasi, implementasi, dan controlling. Dan aspek keuangan. Di sini aspek keuangan di mana itu yang pertama adalah jumlah dana yang dibutuhkan, lalu maksud saya struktur pembiayaan atau sumber, terus pemilihan investasi, yang keempat itu ada IRR, NPV, payback period versus interest rate. Lalu aspek persaingan dan lingkungan itu aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya. Yang pertama yuridis atau formal, sistem birokrasi, iklim politik, situasi perekonomian, sistem nilai, lingkungan hidup, perkembangan teknologi, situasi persaingan bisnis. Ini tujuan akhir studi kelayakan bisnis. Yakinlah kita bahwa usaha Anda layak untuk dilakukan, terus yakinkan diri Anda sendiri bahwa usaha Anda layak untuk dikerjakan. Ini contoh kasus banyak sekali di sini, misalkan jembatan Suramadu versus jembatan China, sistem Prancis, KFC, apartemen, dan Kwon, Jero Sugar by Chooks, grup band musik. Tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu penemuan ide bisnis, melakukan studi pendahuluan, membuat desain studi kelayakan, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, menarik kesimpulan, membuat rekomendasi, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Oke. Di sini ada perencanaannya, maksudnya tahapan-tahapan untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu penemuan ide bisnis. Jika ide proyek lebih dari satu, pilihlah dengan memperhatikan ada beberapa faktor di sini, sampai dengan ada tahapan penelitian setelah ide proyek terpilih dilakukan. Terus tahapan evaluasi, ada 3 macam evaluasi. Lalu ada tahapan pengurutan usaha yang layak. Terus tahapan rencana pelaksanaan. Lalu ada tahapan pelaksanaan. Ini maksudnya tahapan pelaksanaan, artinya dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin agar selalu bekerja secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan laba perusahaan dalam operasional, perlu kajian-kajian yang mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan operasi. Oke, itu saja yang pertama, yang pembahasan studi kelayakan bisnis yang secara singkat. Terima kasih. Pasar dan pemasaran. Pertemuan kedua. Pengertian pasar. Pengertian pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Pemasaran adalah proses kemasyarakatan yang mana para individu atau kelompok memenuhi kebutuhan keinginan melalui proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan individu lainnya. Bentuk pasar dilihat dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Bentuk pasar yang dilihat dari sisi konsumen atau dari pembeli, yaitu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjualan kembali atau reseller, dan pasar pemerintah. Materi aspek pasar dan pemasaran. 1. Permintaan, penawaran, proyeksi permintaan dan penawaran, proyek penjualan, produk, barang atau jasa, analisis pesaing, segmentasi pasar, pemasaran, dan implementasi strategi. Ada pula alat-alat bantu analisis yang digunakan dalam aspek pasar, yaitu analisis least square,
untuk membuat proyeksi tingkat permintaan dan penawaran produksi dari objek yang dikaji dalam ilmu statistik atau riset operasi. Yang kedua, analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dikaji dalam manajemen strategi. Yang ketiga, riset pemasaran atau marketing research, yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang akan ditawari atau diminati calon konsumen. Riset dapat dilakukan melalui tes produk, tes pasar, dan lain-lain. Berikut data-data yang diperlukan ada 2. Yang pertama, untuk objek pendiri usaha baru, data permintaan dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu calon konsumen. Calon konsumen adalah konsumen potensial dan captive market. Pengumpulan data primer dapat dikumpulkan melalui 3 teknik, yaitu teknik kuesioner, teknik observasi langsung, dan teknik khusus. Data permintaan bersumber dari kualitas produk sejenis baik ditawarkan perusahaan lain melalui perindustrian ke agen dan distributor maupun jumlah produk yang dihasilkan calon perusahaan pesaing. Yang ketiga, data pesaing dapat diperoleh dari survei langsung ataupun data primer yang diperoleh dari instansi terkait. Ada core marketing concept, itu ada 13, yaitu yang pertama target pasar dan segmentasi pasar, yang kedua kebutuhan dan keinginan permintaan, yang ketiga pemasaran dan prospek, yang keempat produk, penawaran dan merek, yang kelima nilai kepuasan, 6 pertukaran dan transaksi, yang ketujuh hubungan dan jaringan, yang kedelapan saluran pemasaran, yang kesembilan tempat pasar, ruang pasar dan pasar meta, yang ke-10 rantai pasokan, yang 11 kompetisi, 12 lingkungan pemasaran, yang ke-13 program pemasaran atau bauran pemasaran. Temuan ketiga, aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Tujuan aspek dan teknik teknologi. Tujuan studi kelayakan bisnis, aspek teknik dan teknologi yaitu untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis yang dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Proses produksi. Selanjutnya, proses produksi yaitu mulai dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan. Contoh pada proses produk yang digunakan jika pabrik menangani berbagai macam proses yang berbeda. Misalnya dalam suatu set rangkaian peralatan tertentu disusun untuk memproses satu batch produk tertentu, lalu dihentikan di set lainnya untuk memproses jenis produk lain yang berbeda. Rencana produksi. Setelah beberapa alternatif, pilihlah ide produk yang sudah tersaing. Umumnya untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pekerjaan, yaitu menentukan ide produk dan seleksi, membuat desain produk awal, membuat prototipe dan pengujian, dan implementasi. Teknologi yang dipilih yaitu pertama, teknologi perusahaan. Berkaitan dengan pemilihan teknologi, biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Yang kedua, pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga, aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari segi produk merupakan suatu kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen atau tidak. Yang selanjutnya ada ketersediaan bahan baku. Yang pertama ada jumlah, kualitas, waktu ketersediaan, biaya, pola pengadaan, sistem penggudangan, sifat bahan baku, panen melimpah, yang meliputi harga, mutu, penanganan rendah. Mudah rusak. Yang dimaksud kadar air tinggi, mudah teroksidasi karena fisik, kimia, mikrobiologi. Bulky, yang berarti volumenya besar, dan terakhir lokasi produknya terpencar. Pada saat penentuan jumlah bahan baku, hal-hal yang harus diperhatikan adalah kecukupan produksi atau the less economic scale, mutu bahan baku, rendeman, kaitan dan biaya bahan baku, sistem pengadaan bahan baku. Alat analisis yang digunakan yaitu jenis sumber data dan cara peroleh SKB dan teknik analisis data. Yang kedua jenis data, yang ketiga sumber data, yang keempat cara memperoleh data, yang kelima alat analisis data, cara mengestimasi potensi pasar, data historik permintaan dan penjualan dari sebuah produk per tahun, dilihat masing-masing permintaan dan penjualannya, diramalkan kemudian dilihat jika selisih positif maka ada potensi besar dan sebaliknya.
Untuk slide selanjutnya ada penilaian aspek manajemen. Aspek penilaian manajemen berikut mempelajari hal-hal berkaitan dengan rencana, pengelolaan, dan pelaksanaan bisnis yang akan berjalan. Aspek manajemen ini dibagi menjadi dua hal pokok, yaitu manajemen waktu yang ada network. Untuk diagram batang sendiri, ini mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat memperlihatkan hubungan dan ketergantungan antar kegiatan. Untuk linear scheduling method, itu merupakan grafik hubungan antar waktu dan lokasi, lama pekerjaan, urutan pekerjaan. Grafik yang terjadi dapat menjelaskan kegiatan yang dilakukan dan progres pekerjaan tersebut. Untuk network planning merupakan hubungan dan ketergantungan antar kegiatan, lintasan kritis proyek, serta waktu akhir penyelesaian proyek. Dengan mengetahui lintasan kritis dapat diketahui kegiatan mana saja. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek ialah salah satu manajemen atau tata cara dalam mengolah sumber penghasilan yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai selesai proyek tersebut. Manajemen proyek dapat dipakai pada jenis proyek apapun dan dipakai secara luas untuk menyelesaikan proyek yang besar dan kompleks. Manajemen proyek merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu proyek yang telah ditugaskan. Fokus utamanya itu adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia. Pada perencanaan proyek, sebuah sistem diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat di dalamnya. Satu hal yang harus diperhatikan atau diutamakan oleh manajer proyek dalam melakukan perencanaan adalah menghitung baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan resiko yang akan terjadi dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Adapun tujuan-tujuan dari manajemen proyek berikut mengenai tujuan proyek yang harus Anda ketahui. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu, yang kedua mengelola risiko, yang ketiga mengelola tim, yang keempat membuat perencanaan yang tepat, dan yang kelima menjaga anggaran. Contoh manajemen proyek, ada beberapa contoh, berikut contoh dan penjelasannya. Ada manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan sesuai sasaran yang diinginkan. Untuk yang kedua ada proyek penelitian. Proyek produksi manufaktur, kegiatan utama dari proyek ini adalah melakukan penelitian, pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. Kerja yang dilakukan sering mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan akhir proyek. Tujuan proyek dapat berupa perbaiki atau meningkatkan individu, grup atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. Penelaah itu tahap ini meliputi semua kegiatan yang diperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi. Ada pengawasan. Pengawasan ini mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Untuk slide selanjutnya ada penilaian aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan. Analisis aspek hukum. Analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui. Meskipun masih banyak pihak yang melakukan mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Adapun tujuan melakukan analisis pada aspek hukum ini adalah meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki. Untuk penelitian di studi kelayakan bisnis ini, memang dokumen keabsahannya harus diteliti. Begitu pula dengan keaslian dan kesempurnaan dokumen tersebut. Termasuk diantaranya seperti perizinan yang dimiliki, yang kedua badan hukum, yang ketiga sertifikat tanah, yang keempat dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Aspek hukum itu sendiri terdiri dari satu, legalitas, yang kedua bentuk badan hukum perusahaan, yang ketiga rencana anggaran dasar perusahaan, dan yang keempat departemen atau lembaga instansi terkait dengan pihak perusahaan. Tujuan adanya aspek hukum itu adanya aspek hukum maka akan
bisa mengetahui sebuah bisnis itu apakah sudah memiliki perizinan dan ketentuan hukum pada suatu wilayah atau tidak. Kalau tujuan secara spesifiknya bisa eh, kami lihat di bawah ini ya. Ada analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Ada analisa legalitas usaha, ada analisa ketepatan untuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. Dan ada analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam pemenuhan persyaratan dari perizinan. Apa sih jenis badan usaha? Aktivitas bisnis tak dapat lepas dari yang namanya perizinan beserta bentuk badan usaha, di mana keduanya dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Untuk bentuk badan usaha itu sendiri yang akan dipilih itu tergantung dari jumlah pemilik dan modal yang diperlukan. Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan badan usaha lain antaranya ini. Yang pertama ada persyaratan perundangan, kedua ada bidang industri, yang ketiga besar modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, yang keempat tingkat tanggung jawab dan kemampuan keuangan dan hukum. Bentuk badan usaha di Indonesia ini antara lain yang di bawah ini ya, ada perusahaan perseroan, ada perusahaan terbatas, ada perserikatan komanditer, ada yayasan, dan ada koperasi. Untuk perusahaan perseroan itu bentuk badan usaha yang tidak membedakan pemilik antara hak milik perusahaan dengan hak pribadi. Menurut Indrio 2005, namun berdasarkan swasta 2002, pengertian perseroan yakni bentuk badan usaha di mana dimiliki seseorang dan orang tersebut yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan perusahaan. Perseroan terbatas itu seperti PT adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang ada jadi satu kesatuan bersama-sama mengelola usaha. Perusahaan memberikan kesempatan untuk masyarakat luas apabila hendak menyertakan modal pada perusahaan yakni dengan membeli saham tersebut. Itu seperti perusahaan TBK itu sahamnya bisa masyarakat beli karena sudah publik sahamnya gitu. Perserikatan komanditer. Komanditer itu adalah CV, perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan bersama mengelola usaha. Sebagian dari anggota CV adalah anggota aktif. Lingkungannya untuk apa, bagaimana gitu. Misalkan seperti sampahnya dibuang di mana, limbahnya, seperti itu harus menggunakan AMDAL. Selain ini, aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis masih ada yang lainnya karena memang cangkupannya cukup luas, termasuk bentuk legalitas perusahaan, nama perusahaan, merek, SIUP, dan izin usaha industri. Analisis aspek ekonomi sosial. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi, seperti di sini ada 5 sisi, ada sisi rencana pembangunan nasional, ada sisi distribusi nilai tambah, ada sisi nilai investasi tenaga kerja, hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Aspek sosial. Untuk aspek sosial sendiri, ini ada menjelaskan bisnis perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Berikut peran perusahaan. Perusahaan sebagai lembaga sosial, perusahaan kondisi sosial yang kompleks, dan yang terakhir perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini pengertiannya adalah analisa yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Aspek lingkungan adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, bila dampaknya negatif maupun positif. Baik dampak negatif ataupun dampak positif. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha dilakukan sekarang atau baru kelihatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum usaha dijalankan, perlu dilakukan
studi tentang dampak lingkungan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicari jalan keluarnya. Untuk mengatasinya, studi ini dinamakan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL gitu. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Penilaian aspek keuangan. Aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek bisnis sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis. Aspek keuangan meliputi sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan, kriteria penilaian investasi, dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Sumber-sumber dana. 1. Modal asing. A. Pinjaman dari dunia perbankan. B. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti Ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. C. Pinjaman dari perusahaan non-bank. 2. Modal sendiri. A. Setoran dari pemegang saham. B. Dari candaan laba. C. Dari laba yang belum dibagi. Biaya kebutuhan investasi. 1. Biaya pra-investasi. Biaya pembuatan studi. Biaya pembuatan izin-izin. 2. Biaya pembelian aktiva tetap berwujud tanah, mesin, peralatan, inventaris kantor, dan aktiva tetap tidak terwujud goodwill, hak cipta, lisensi. 3. Biaya operasional. Upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premium asuransi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. Arus kas atau cash flow. Jenis-jenis arus kas yang berkaitan dengan suatu usaha. 1. Initial cash flow atau kas awal. 2. Operational cash flow atau kas yang diterima dan dikeluarkan pada saat operasi usaha. 3. Terminal cash flow atau kas yang diterima pada saat usaha berakhir. Kriteria penelitian investasi. Kriteria yang digunakan sebagai penentu kelayakan suatu usaha. A. Payback periode atau PP. Parents Rate of Return disingkat dengan ARR. Net Present Value disingkat dengan NPV. D. Internal Rate of Return disingkat dengan IRR. Profitability Index atau PI. Serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Margin keuntungan ROA. Margin sama dengan laba bersih per penjualan. ROA laba bersih per total aset. ROE laba bersih per total modal sendiri. Analisis usaha. BEP harga produksi sama dengan total biaya per volume produksi. BEP volume produksi sama dengan total biaya per harga. Terakhir, payback period atau PP. Untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Rumus PBP atau sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Jika PBB lebih pendek waktunya daripada maksimum PBB, maka usulan investasi pertama diterima. Sekian ringkasan materi dari pertemuan 6. Terima kasih. Terima kasih baik kepada teman-teman yang telah menerangkan atau menjelaskan
beberapa materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.